Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua. Pagi hari ini ya, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M ya, memakai masker. Kemudian tadi sudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian menjaga jarak. Jadi selama pembelajaran biasakan nanti masker jangan sampai dilepas. Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Semua siap. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengabsen. Silahkan kalian absen di LMS Muda. Kalau sudah, dari 20 orang ada 2 yang tidak hadir ya. Atas nama Doni dan Karim. Doni, keterangannya? Doni Alpa, Pak. Doni Alpa. Bapak akan mengevaluasi terlebih dahulu ya materi minggu lalu yang telah kita pelajari ya. Jadi masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, masih ingat ya. Nanti akan Bapak tampilkan lagi ke depan. Kita bahas sedikit. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi pada mengevaluasi terlebih dahulu ya materi minggu lalu yang telah kita pelajari ya. Untuk materi minggu lalu Bapak rasa sudah cukup jelas semua. Sudah cukup paham semua tentang jaringan nirkabel. Oke, selanjutnya di depan sudah Bapak tampilkan untuk pembahasan pada pagi hari ini ya. Jadi kita masuk ke kegiatan inti. Jadi tentang manajemen bandwidth. Nah, di sini ada KD-nya tentang mengevaluasi manajemen bandwidth dan mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Jadi selain kita mempelajari tentang apa itu bandwidth, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara memanajemen bandwidth dengan baik dan benar. Oke, kembali lagi Bapak akan bertanya tentang bandwidth ya. Ada yang tahu bandwidth itu apa? Oke. Dinda ya, silakan dijawab. Biasa diartikan besar pita dalam mentransfer data. Bandwidth merupakan lebar pita yang biasa dihitung menggunakan satuan bps. Jadi yang disampaikan Dinda sama Bin tadi ya cukup jelas. Berarti modul dan media pembelajaran berbentuk PowerPoint itu sudah dibaca dengan baik ya. Jadi kalau bisa untuk pertemuan selanjutnya pun seperti itu. Jadi ketika materi sudah diberikan ya dibaca dulu. Jadi pas pembelajaran itu sudah pada paham semua ya. Baik, di sini bisa kalian lihat semua di depan sudah Bapak berikan ilustrasi ya tentang bandwidth. Nah, jadi bandwidth ini dalam sebuah jaringan itu menjadi masalah ketika manajemennya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Ya, jadi ibarat sebuah jalan. Nah, di depan ada gambar ya, gambar jalan. Nah, ketika jalan itu sempit, maka mobil atau kendaraan yang bisa melewati itu pun sedikit ya. Jadi ngantri ibaratnya. Jadi ngantri. Nggak bisa, ibaratnya kalau kita nggak bisa cepet-cepetan tuh nggak bisa, jadi harus antri pelan-pelan. Nah, ibarat bandwidth pun seperti itu. Ketika kalian ngirim data, misalnya download, Bapak sudah ngirim modul ya. Nah, kalian mau download modulnya, ketika bandwidthnya kecil ya, jalannya kecil, nah download modulnya pun lambat. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, di gambar sebelahnya, jadi ada jalan raya yang lebar. Nah, jadi ketika jalan itu lebar, nah berapapun kendaraan yang mau melewatinya bisa lewat dengan lancar dan cepat. Ya ibaratnya kalau jalan tuh jalan tol, jadi bebas hambatan. Nah, jadi artinya semakin besar bandwidth, semakin banyak
data yang dapat lewat ya. Jadi begitupun kendaraan. Nah, jadi sudah paham ya tentang bandwidth pengenalan. Nanti apa yang sudah dijawab oleh temanmu tadi akan Bapak tampilkan. Oke, bisa dipahami semua? Bisa. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat semua di depan sudah Bapak berikan ilustrasi ya tentang bandwidth. Nah, jadi bandwidth ini dalam sebuah jaringan itu menjadi masalah ketika manajemennya tidak dilakukan dengan baik dan benar ya. Jadi ibarat sebuah jalan. Nah, di depan ada gambar ya. Gambar jalan. Nah, ketika jalan itu sempit, maka mobil atau kendaraan yang bisa melewati itu pun sedikit ya. Jadi ngantri ibaratnya. Jadi ngantri, nggak bisa, ibaratnya kalau kita nggak bisa cepet-cepetan tuh nggak bisa. Jadi harus antri pelan-pelan. Nah, ibarat bandwidth pun seperti itu. Ketika kalian ngirim data, misalnya download, Bapak sudah ngirim modul ya. Nah, kalian mau download modulnya. Ketika bandwidthnya kecil, ya, jalannya kecil, nah, download modulnya pun lambat. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, di gambar sebelahnya, jadi ada jalan raya yang lebar. Nah, jadi ketika jalan itu lebar, nah, berapapun kendaraan yang mau melewatinya bisa lewat dengan lancar dan cepat. Ya, ibaratnya kalau jalan tuh jalan tol, jadi bebas hambatan. Nah, jadi artinya semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat lewat ya. Jadi begitupun kendaraan. Nah, jadi sudah paham ya tentang bandwidth pengenalan. Nanti apa yang sudah dijawab oleh temanmu tadi akan Bapak tampilkan. Oke, bisa dipahami semua? Bisa. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada yang tadi sudah dijawab sama teman-temanmu ya. Nah, ini selengkapnya ada di depan. Siapa kira-kira yang bisa membantu membacakan? Siapa? Oke, silakan. Siapa? Yohanes ya? Oke, Yohanes silakan dibantu membacakan apa itu bandwidth. Tadi sudah dijawab sama Dinda. Bandwidth merupakan istilah yang merujuk pada suatu nilai konsumsi dalam transfer data yang terjadi antara perangkat server dan klien dalam waktu tertentu. Biasanya dihitung dalam satuan BPS. Oke, jadi itu ya. Itu adalah bandwidth ya. Paham ya tadi ya? Paham. Jadi bandwidth sebagai besaran suatu data yang dapat lewat ya. Hitungannya itu BPS, bit per second atau bit per detik. Jadi semakin besar bitnya, semakin banyak bitnya, jadi dalam waktu sekian detik itu dapat dilalui. Jadi alat ini namanya router board. Jadi router board inilah yang digunakan untuk nanti kalian memanajemen, kan nanti bentuk kelompok yang sudah Bapak tentukan di grup WA tadi, yang sudah di-share juga di LMS Moodle. Mulai dari ada 4 kelompok ya. Mulai dari kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok PowerPoint ataupun modul ya. Cari sumbernya di situ, bagaimana cara konfigurasi. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa browsing ya, semua komputer sudah terkoneksi dengan internet. Oke ya, tentukan dulu IP address-nya. Gimana kelompok 3? Oke, sambil dikerjakan ya, cari referensi. Bisa? Bisa. Oke, klik connect. Oke, saya akan memperkenalkan nama dari teman-teman saya. Di samping saya ini namanya Ida Juvita, dan di sampingnya ada File ataupun juga data itu menggunakan jaringan internet. 2. Bandwidth upload atau mengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ayu Sintawati selaku moderator dan rekan-rekan saya. Di sebelah kanan ada Tria dan Yohanes. Di sebelah kiri ada Lutfi, Balkis, dan Febiananda. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Saudara Lutfi. Kepada Saudara Lutfi dipersilakan. 4. Dilakukan dengan kelompok Anda dan tuliskan tentang manajemen bandwidth dan perbedaan dan fungsi teknologi manajemen PC. Dan failover PCQ. Manajemen bandwidth adalah proses pengukur dan pengontrol komunikasi pada tautan jaringan untuk menghindari pengisian tautan ke kapasitas atau terlalu banyak mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Umar Al-Faruq, sebelah saya ada Anum, sebelahnya Devi dan Netlakir Nastiti. Gunakan kabel atau nirkabel dalam waktu tertentu yang dihitung dalam bit. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dalam proses manajemen bandwidth yang sudah dipraktekkan tadi ada kurang lebih ada 4 jenis konfigurasi ya, mulai dari PCQ, kemudian Q3, PCC, failover ya. Jadi itu beberapa contoh manajemen bandwidth yang bisa kalian dipahami? Saya ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sudah cukup jelas. Jadi nanti ada kuis, ada post test di akhir. Silakan nanti dikerjakan di LMS Moodle masing-masing ya. Bisa di sekolah ataupun di rumah masing-masing ya. Berusaha dikerjakan secara mandiri, jangan sampai diskusi karena materi sudah diberikan semua dan sudah cukup jelas semua. Ya, ada waktu pengerjaan, jangan lupa, jangan sampai nyantai ya, karena waktu hanya diberikan kurang lebih 10 menit untuk pengerjaan soal. Ya, bisa dipahami semua ya? Oke, terakhir penutup dari Bapak untuk materi pembelajaran hari ini karena sudah cukup jelas. Jadi tetap ya, kita dalam masa pandemi ini tetap terapkan protokol kesehatan 3M ya, menggunakan masker ini karena Bapak lagi ngomong makanya dicopot ya. Jadi kalau nanti di luar silahkan dipakai maskernya ya, ketika ngobrol, ketika diskusi dan lain sebagainya. Kemudian rajin cuci tangan ya, supaya ketika megang apa yang kotor bisa bersih. Dan yang terakhir jaga jarak. Oke ya, bisa dipahami itu ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, tetap semangat belajar di rumah. Jadi jangan sampai karena pandemi ini jadi males, jadi alasan untuk tidak mau belajar ya, males belajar. Jadi semua materi baik pelajaran umum maupun pelajaran produktif itu sudah di-share semua di LMS Moodle masing-masing ya. Jadi tidak ada nanti, Pak saya nggak dapat materi dan lain sebagainya. Semua sudah di-share. Jadi bisa dibaca dan dipelajari di rumah, di kantin, ataupun dimanapun. Yang penting terdapat jaringan internet. Semua siap? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan sangat baik ya. Setelah ini silahkan langsung pulang, hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir dulu ya, karena masa pandemi nanti aja lah main-mainnya nanti ya. Yang penting sudah sampai rumah, ganti baju ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetap ingat protokol kesehatan ya, bisa dipahami? Oke, silakan pulang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.